Ya, dengan ibu sendiri. Ya, saya dengan Kak Caca, dengan Kak Caca di sini. Saya itu paket A, mengajar teman-teman kelas 4 dan kelas 5. Kalau boleh tahu, sejarah awal berdirinya PKBN Budi Utomo ini tuh gimana? Ya, mungkin kalau untuk sejarah mungkin saya nggak bisa gamblang ya Mbak ya. Ini nanti ada Pak Imam yang menjelaskan lebih jelas. Kalau untuk sejarah yang secara umumnya PKBN ini berdiri sejak tahun 2005. Istilahnya mungkin 20 tahun ya. PKBN ini awalnya tidak berlokasi di sini, ada beberapa tempat, sempat berpindah-pindah juga, tapi karena ada peraturan yang mengharuskan memiliki gedung sendiri, akhirnya PKBN ini dibangun di sini. Jadi mungkin sudah pindah sudah sejak 9 tahun ya, pindah sebelum COVID sudah Lumayan lama. Iya. Terus kalau boleh tahu itu program di sini tuh ada apa aja gitu? Kalau program mestinya yang pertama kita ada pendidikan kesetaraan untuk paket A, paket B sama paket C. Lalu ada TPM Taman Kebijakan Masyarakat dan kebetulan sedang direnovasi jadi jadinya kita pindah di ruangan gitu. Lalu kalau di sini itu mungkin lebih kegiatan ya Mbak, mungkin nggak apa ya jelaskan. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk kita misalnya ada keterampilan, jadi keterampilannya kayak barista, ada panahan, ada kita juga bekerja sama dengan PLK Konstruksi Lingkungan Hidup itu susur sungai. Jadi belajarnya karena kita kebetulan di lingkungan sekitar sungai, kita belajar juga sungai. Jadi yang saat ini ada di kita. Tadi belajar sungai itu ngapain aja gitu? Kalau untuk susur sungai itu kita pesertanya ya siswa kita sendiri dari paket A sampai C. Itu kita diajak untuk naik perahu. Naik perahu menyusuri sungai, nanti ada yang memandu, biasanya koordinasi sama PLK dan juga ICT, lalu ada dari apa ya yang biasanya menyelamatkan apa sih namanya, aku lupa, agak basarnas gitu lah. Itu biasanya kita di sebelah sana, jadi teman-teman diajak buat mengelilingi sekitar sungai, diajak dijelaskan lingkungan sungai seperti apa, lalu teman-teman yang ikut itu diminta mengamati gimana kondisi airnya, gimana kondisi lingkungan sungainya, lalu ada sampah nggak, apa sih hewan-hewan yang tinggal di bantaran atau di sungai itu sendiri. Nanti biasanya setelah selesai itu teman-teman diminta untuk menulis hasil observasinya semacam laporan sederhana. Atau untuk beberapa yang kelas tinggi ya, kelas kecil itu selain menulis itu kita biasanya minta mereka buat kayak bikin vlog ala-ala vlog. Jadi mereka bisa pakai laporan secara tulis ataupun dalam bentuk video mereka menjelaskan. Yang kreatif gitu. Iya, lebih kreativitas. Jadi kalau kita bahasa di paket A dulu ya, paket itu biasanya lebih depan masih usia sekolah. Jadi masih rate-nya usia-usia anak-anak sesuai kelasnya. Tapi kalau untuk udah mulai yang paket B ini agak campuran, cuman masih kebanyakan juga udah sekolah. Tapi ada juga yang usianya udah remaja yang udah dewasa. Tapi kalau kita mau bahas yang kecil itu usianya rata-rata udah kebanyakan kombinasi sama usia dewasa sekitar 20 ya. Itu ada yang terakhir mungkin usia 50. Jadi tergantung kebutuhan ya Mbak ya. Mereka kadang kan kalau sekarang kan ijazah SMA juga perlu ya Mbak ya. Iya. Jadi mereka mungkin harus sekolah. Usia yang dewasa itu kebanyakan kita kecil. Kalau untuk yang selain itu biasanya masih usia sekolah. Tapi ada juga paket C itu yang usia-usia sekolah yang dalam bulan itu juga.
disebutkan tadi kayak panahan terus apa jadi garis itu ada lagi. Kita udah ya bikin kelas, terus ada seperti keterampilan desain grafis, editing. Jadi kalau untuk beberapa kegiatan seperti itu kita biasanya melihat umurnya juga, kelasnya juga. Jadi kalau untuk yang susuk sungai itu untuk paket habis, jadi semua bisa diikuti. Untuk yang mana juga sama untuk paket habis. Tapi untuk yang seperti misalkan barista itu khususkan untuk paket B sama C saja. Dan kebetulan rata-rata juga cukup repot ya. Terus untuk yang cooking class itu juga sama, kita paket A bisa, cuman ada beda tingkatan. Kalau untuk paket A itu kita cooking classnya lebih yang simpel, teman-teman paket A bisa 85. Kalau untuk paket B sampai C itu biasanya yang ada nilai idealis. Jadi misalnya bikin TV atau bikin apa itu yang itu juga biasa di cara buatnya, cara penggunaannya seperti apa. Misalnya hasilnya itu kita tidak akan dorong, biasanya dijual. Kalau untuk yang desain grafis itu kita dipakai business. Dan biasanya kita di desain grafis itu mengajarkan materi jadwal. Misalnya dari teman-teman S2 Unesa itu sudah kita jadikan materi aplikasi. Atau misalnya kita dari teman-teman yang memang mereka ahli di bidang itu. Untuk yang paket A untuk desain grafis kita baru percobaan bulan kemarin. Kita sempat percobaan untuk teman-teman paket A itu penggunaan kayak Canva sederhana yang bisa membuat portfolio mereka sederhana saja. Kalau kita lihat di zonasi itu kita bisa menekankan pada portfolio mereka dalam CV atau misalnya terkait jurnalistik itu sempat ada pelatihan jurnalistik juga kemarin. Ini keterampilan itu kita sesuaikan juga dengan tingkatan mereka juga. Terus kalau boleh tahu kendala yang sering dihadapi sama yang di sini itu apa aja? Kendala dalam konteks Pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran mungkin lebih ke ini ya, untuk kita kehadiran. Jadi karena sistem jadi karena pembelajaran karena kesetaraan itu kan fleksibel, menerima semua masyarakat. Kebanyakan untuk yang paket B sama C karena usianya sudah dewasa itu memang kehadirannya agak berkurang karena kan mereka kebanyakan bekerja. Tapi kita juga menyiapkan solusi, misalnya caranya kita campurkan, jadi sistemnya online lebih baik. Misalnya mereka sedang peralangan, mereka bisa bekerja secara online. Ya itu tadi, misalnya mereka sudah bekerja kan kadang lupa ya. Jadi kebanyakan di paket B sama C. Kalau untuk paket A itu sebenarnya itu ya kalau misalnya ada ujian atau orang tuanya itu bisa. Tapi kita juga coba solusi tadi belajarnya gimana. Kalau paket A kan pembelajaran bulan mereka masih mantau ya, karena kebanyakan mereka masih usia anak-anak jadi memang bukan yang bekerja. Tapi ada juga yang karena kesibukan dan lain hal mereka juga panggilannya dengan saat kurang. Terus kesulitannya biasanya kita ini ya teknologi. Karena kan untuk beberapa siswa kita itu kan ada beberapa yang kurang mampu. Iya. Untuk paket A itu kayak penggunaan handphone, penggunaan media sosial itu masih kurang. Jadi kan misalnya kita bikin pelatihan desain grafis atau yang terkait teknologi terbaru, kita yang perlu memfasilitasi mereka. Tapi ada juga yang bisa menggunakan handphone sendiri. Paket B sama C juga bisa, ada beberapa yang handphonenya kurang support pasal itu. Ada handphone tapi handphonenya sudah agak lama, ya, jadi kan tidak susah ya aksesnya. Tidak sekarang kurang pasal tantangannya.
KBM ini tuh ada kerjasama sama sama pemerintah atau instalasi lain gitu. Oke. Kita ada kerjasama dengan beberapa lembaga. Misalnya kita dinas pendidikan pasti kerjasama. Lalu ada forum monitor kota Surabaya. Lalu ada kita kerjasama juga dengan beberapa kelurahan di Surabaya. Karena kita kebetulan pakai program publik situ. Itu program yang buat masyarakat tidak mampu yang kebetulan lulus sekolah. Itu biasanya dijaring dari kelurahan-kelurahan mereka buat kita memberikan kerja. Nah, kita ada MOU dengan kelurahan-kelurahan tersebut. Itu juga dengan kita kerjasama juga dengan PKBM yang di Kalimantan yang beberapa ini mungkin yang sudah 2 atau 3 kalinya mereka mengirimkan anak-anak mereka dengan Nisa ya, Nisa kan sering dengan teman-teman PLT atau dengan mahasiswa S2 yang dari magang kita terima. Terus kalau mungkin kerjasama untuk lain itu dengan namanya CSR, kayak kita kerjasama kayak pendanaan dari beberapa perusahaan, kayak misalkan kita mengirim proposal, misalnya mereka begini terkait misalnya PLT. Di lingkungan sini tuh terkait KBM-nya di utama itu menerima responnya gitu atau ada dukungan? Masih respon? Apa ya? Kayak lingkungan sini tuh kayak mendukung ada dari lingkungan ya. Ya pastinya mendukung Mbak, karena kan tadi aku sebutin ya, kita kerjasama dengan kelurahan dan jabaran itu kita kerjasama terkait masyarakat yang kurang mampu. Jadi kalau di sini mereka sebenarnya kan untuk beberapa masyarakat yang memang dapat rekomendasi dari kelurahan atau kelurahan kita udah kerjasama lah. Nah, biasanya mereka bawa ke sini mau surat rekomendasi kita laksanakan. Kalau misalnya kita beberapa diskusi atau perbincangan itu memang benar positif ya Mbak. Karena kan buat beberapa teman-teman yang untuk sekolah yang nggak bisa diterima di formal, mereka masih punya harapan untuk seperti itu. Aku murid di sini tuh ada berapa banyak? Kalau yang tercatat saat ini keseluruhan aja ya, paket A sampai C itu setiap 230-an. 230 itu ada mungkin sekitar berapa ya? 30 atau 40-nya itu beberapa siswa tidak mampu. Jadi kalau di Jama ini kebetulan kita nggak mengambil karena BUP. Jadi kita pendanaannya mandiri. Pendanaan itu yang sempat tadi terkait kerjasama dari beberapa kelurahan atau masyarakat nggak mampu. Mereka tidak membayar. Itu ada lebih sebelum 40 orang yang di bagian atas. Sisanya kalau di sini tuh didominasi yang banyak itu pakai A, B atau C muridnya? Iya. Kalau kebetulan kalau paket A kita itu penuh. Jadi kalau kelas 1 sampai kelas 6 itu penuh. Ada maksudnya penuh itu ada isinya semua. Ya. Tapi memang mungkin lebih banyak paket C. Jadi 10, 11, 12 itu jumlahnya lebih banyak. Kalau paket B itu jadi cuma banyak banget. Yang lebih banyak di paket C. Memang kayak tadi ya pengaruhnya ya terkait dengan kondisi ekonomi, ini pekerjaan kita harus menyelesaikan SMA. Kita jadi makanya kebanyakan orang-orang itu di paket C. Kalau banyak mereka yang lulus sekolah sama-sama.
atau mereka yang peduli itu banyak mbak. Jadi paket C itu kebanyakan ada juga yang beberapa dari beberapa peduli atau dari teman-teman yang kayak atlet ya, mereka kan latihan ya mbak, ya bisa sekolah formal. Kalau formal kan pagi. Iya. Kalau mereka kadang latihan pagi kan namanya sih itu ada di paket C. Kalau untuk paket B itu hampir sama sih siswanya juga. Paling sedikit paket A. Iya, mungkin iya. Jadi kalau jadi jumlahnya mungkin pada tadi jumlahnya lebih cukup sedikit. Paket kalau kita ini paket A ini kita dapat. Tapi yang offline itu cukup banyak sih mbak sebenarnya. Cuman karena kan kita tadi ya kayak online offline. Iya bedanya itu untuk studinya pada tas. Terus kalau mau ada kelasnya itu hari apa aja gitu? Terus jam berapa gitu? Kalau paket A itu kelasnya hari Senin sampai hari Rabu, jadi 3 hari, jam 1:30 sampai jam 4. Nanti kalau mbak yang mau bisa tidak. Terus kalau hari Selasa itu ada pandangan dulu di jam 1, jam 2, terus nanti mereka masuk. Kalau paket B sama Senin sampai Rabu juga, cuman mereka malam hari. Jadi jam 7 sampai jam 9 malam. Paket C juga, paket C itu hari Senin sampai hari Jumat, jadi 5 hari, jam 7 sampai jam 9. Karena paket C kan ada matkul pilihan ya Mbak ya? Iya. Jadi lebih panjang waktu. Aduh, kaget. Jam 7 sampai jam 9 malam. Malam. Jadi yang paket B sama C itu malam. Kalau misalnya dibuat pagi, itu kebanyakan mereka kerja Mbak. Nah, kalau misalnya malam, itu juga tadi kita ada yang shiftnya berubah. Kalau saya pagi, nanti shift malam. Jadi mereka ikutnya online jadi gitu. Kalau paket A siang. Dan Kurang. Apalagi ya. Oh iya, itu apa? Fasilitasnya yang disebut itu sudah mencukupi kebutuhan belajar siswa. Kalau dari dalam fasilitas, kalau untuk ruang kelas ya, kebetulan kita ada 3 ruang kelas. Di sini, sebelah, sama yang di sebelah kanan. Itu ada 3. Jadi, kalau di sini tuh biasanya paket C. Jadi kita pakai kelas besar. Nah, kalau yang paket B itu di sebelah kanan. Ini sebenarnya juga dipakai, cuman paket B-nya di sebelah sana karena jumlahnya cukup banyak di sini. Kalau untuk paket A, karena paket A kan siang, jadi kita 3 kelas ini biasanya dipakai semua. Terus untuk terkait buku ya, karena kayak buku yang kita sebetulnya mau beli. Iya. Jadi kalau mau beli itu kita kebetulan online ada, jadi kita siapkan modul online itu buat teman-teman yang belajar online. Saya yang sakti atau teman-teman paket A yang kebetulan belajar dari rumah atau homeschooling biasanya. Nah, untuk teman-teman yang kecil paket A ya, itu kita biasanya juga ada kayak modul buku atau modul cetak. Ini juga semua kan cukup tinggi ya mbak ya kalau mencetak modulnya gitu. Terus untuk mungkin kekurangannya itu teknologi mbak. Kita kayak belum banyak itu memiliki kayak platform tersendiri. Kayak ujian yang memerlukan komputer itu kita biasanya numpang di SMP 21. Tapi kalau untuk ujian-ujian yang sifatnya masih bisa pakai handphone mereka sendiri, itu kita ujian sendiri langsung. Jadi kayak yang sifatnya harus pakai komputer kan. Kalau untuk selain itu penunjangnya, kayak misal panahan di depan itu ada kayak jadi buat panahan itu mbak. Iya, yang Kalau namanya dia itu salah satunya cukup baik, jadi teman-teman juga
di depan di sini. Terus di sebelah sana, di ruang sebelah sana itu ada praktik barista. Jadi ada kayak mejanya, berlemari isi peralatan kita itu ada semuanya. Susu sungai kita juga punya perahunya bagus itu masih. Jadi susu sungai itu berapa ya? Mungkin semester itu mungkin ada 4 atau 2 kali. Ini nggak kita untuk susu sungai itu bukan agenda yang terus menerus. Karena kan ada itu masih terbentuk itu semua kayak misalnya manusia dari panahan, sungai, barista itu kita punya modul sendiri untuk menunjang keberhasilan mereka. Misalnya mereka nggak bisa bikin, kayak barista misalnya mereka nggak bisa bikin, kita ada modul kita share dengan bisa bikin. Karena bedanya kalau barista nggak suka kerja lain. Iya, kalau Nanti begitu masuk jam keterampilan, nah itu baru ketahuan siapa yang bisa siapa yang tidak. terus apa harapan Mbak Cecenya sendiri terkait pengembangan PKBM untuk ke depan? Kalau untuk harapan ya pastinya semoga pendidikan dan ekonomi ini masih dipandang dibahas oleh masyarakat. Karena kita kan kalau melihat saat ini ya orang-orang pasti kayak paket gitu. Jadi ada stereotip sendiri lah. Karena orang-orang tidak nyaman dengan paket. Padahal di dalam kesetaraan sendiri itu kita juga banyak program-program yang sebenarnya nggak kalah sama sekali. Misalnya untuk schooling atau misalnya buat masyarakat yang memang punya kesibukan tersendiri yang nggak bisa sekolah pada umumnya. Nah kan mereka pada akhirnya mencari sekolah alternatif. Jadi namanya kedepannya informal bisa lebih baik, bisa diterima masyarakat. Jadi masyarakat bisa banyak sekali. Harapannya ya mungkin informal juga ini yang bayar dan pengembangan ke arah life skill-nya lebih tinggi. Karena kebanyakan meskipun teman-teman itu sudah bekerja, tapi mereka sudah menjadi kali dengan life skill. Harapannya seperti itu. Jadi seimbang antara pendidikan dan juga life skill. Jadi diharapkan